Di tengah hiruk-pikuk kota Baghdad yang menjadi pusat intelektual dunia Islam pada abad ke-11, hiduplah seorang ulama besar yang kelak dikenang sebagai Hujjatul Islam, sang pembela agama Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ia adalah seorang pemikir, teolog, dan filsuf yang mengalami pergulatan batin mendalam dalam mencari kebenaran yang hakiki. Al-Ghazali dikenal sebagai seorang ulama yang brilian sejak usia muda. Ia menguasai berbagai disiplin ilmu, mulai dari fikih, filsafat, ilmu kalam, hingga tasawuf. Reputasinya yang gemilang membawanya ke Baghdad, di mana ia diangkat sebagai guru besar di Madrasah Nizamiyah, institusi pendidikan paling bergengsi pada masanya. Namun, di balik kejayaannya sebagai seorang akademisi dan ulama terkemuka, Al-Ghazali mengalami pergolakan batin yang mendalam. Ia mulai meragukan kebenaran yang selama ini ia yakini. Keraguannya bukan hanya terhadap satu disiplin ilmu, tetapi terhadap seluruh metodologi yang digunakannya dalam mencari kebenaran. Seperti halnya Socrates yang berkata, "Aku tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa." Al-Ghazali juga mempertanyakan segala yang ia ketahui. Baginya pengetahuan yang diterima tanpa kritik hanyalah dogma belaka. Ia ingin menemukan kebenaran yang tak tergoyahkan, sesuatu yang tidak bisa dipatahkan oleh keraguan sekecil apapun. Dalam karyanya Al-Munqidh Minad Dalal, penyelamat dari kesesatan, Al-Ghazali mengisahkan bagaimana ia mulai meragukan semua bentuk pengetahuan yang ada. Pada awalnya, ia meyakini bahwa kebenaran dapat ditemukan melalui empiris, yaitu pengalaman indrawi. Namun, ia segera menyadari keterbatasan panca inderanya. Ia memberikan contoh yang sederhana, tetapi dalam maknanya. Ketika kita melihat binatang di langit, ia tampak kecil, padahal ilmu geometri menunjukkan bahwa binatang itu jauh lebih besar dari bumi. Maka bagaimana kita bisa sepenuhnya percaya pada apa yang ditangkap oleh panca indera kita? Dari sini ia berpaling pada rasionalisme, meyakini bahwa akal adalah sumber kebenaran yang lebih dapat diandalkan. Namun di tengah pencariannya, ia kembali dirundung keraguan. Bagaimana jika akal itu sendiri menipu? Dalam tidurnya, seorang bisa bermimpi mengalami berbagai hal yang terasa nyata, lalu tiba-tiba terbangun dan menyadari bahwa itu hanyalah ilusi belaka. Jika kita bisa tertipu dalam mimpi, bagaimana kita bisa yakin bahwa dunia yang kita anggap nyata ini bukanlah mimpi yang lebih panjang, pikirnya. Keraguan ini menggerogoti jiwanya, menyebabkan krisis epistemologis yang begitu mendalam, hingga ia jatuh sakit. Ia kehilangan suara, merasa kosong dan tidak mampu mengajar. Keadaan ini berlangsung selama berbulan-bulan, sampai ia memutuskan untuk meninggalkan semua jabatan dan kehidupannya di Baghdad. Dengan hati yang gelisah dan pikiran yang penuh tanda tanya, Al-Ghazali meninggalkan Baghdad. Ia mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, menjauh dari hiruk-pikuk dunia akademik. Ia mencari ketenangan dalam keheningan, beruzlah di Damaskus, lalu ke Yerusalem, Mekah, dan Madinah. Di tempat-tempat suci itu, ia beribadah dengan penuh kepasrahan, memohon petunjuk kepada Allah, dan ia berusaha menyucikan hatinya dari kecenderungan duniawi dan mencari cahaya di tengah kegelapan intelektual yang menyelimutinya. Dan pada akhirnya, ia menemukan bahwa kebenaran sejati bukan hanya terletak pada akal dan panca indera, tetapi juga pada cahaya ilahi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hati yang tulus mencari. Keyakinan ini membawanya kepada tasawuf,
di mana ia menemukan ketenangan dan kepastian yang selama ini ia cari. Allah membukakan cahaya ke dalam dadaku, bukan karena argumen yang rumit atau bukti rasional, tetapi karena keikhlasan dalam pencarian, tulisnya dalam bukunya. Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, Al-Ghazali kembali ke dunia akademik. Namun, ia bukan lagi orang yang sama. Ia bukan hanya seorang cendekiawan, tetapi juga seorang sufi yang memahami bahwa ilmu tanpa penyucian hati adalah sia-sia. Ia menulis banyak kitab yang menggabungkan rasionalisme dengan spiritualis. Ihya Ulumuddin, salah satu karyanya yang paling berpengaruh, menjadi rujukan utama dalam memahami hubungan antara ilmu, ibadah, dan kehidupan spiritual. Warisan Al-Ghazali tidak hanya diakui dunia Islam, tetapi juga dunia Barat. Banyak pemikir termasuk René Descartes menggambarkan konsep keraguan metodis yang mirip dengan apa yang dilakukan Al-Ghazali beberapa abad sebelumnya. Jika Descartes berkata, "Cogito ergo sum," aku berpikir, maka aku ada, Al-Ghazali lebih dahulu mengatakan bahwa kepastian sejati datang dari cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Al-Ghazali mengajarkan bahwa keraguan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi justru bisa menjadi alat untuk menemukan kebenaran sejati. Ia menunjukkan bahwa ilmu tidak hanya tentang mengumpulkan informasi, tetapi juga tentang memurnikan hati dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Al-Ghazali mengajarkan bahwa dalam pencarian kebenaran, seorang harus berani meninggalkan zona nyamannya, mempertanyakan segala sesuatu, dan mencari cahaya di tengah kegelapan. Seperti dirinya yang berani meninggalkan posisi tertingginya demi menemukan kepastian. Kita pun harus memiliki keberanian untuk mempertanyakan dan mencari makna yang lebih dalam hidup kita. Warisan intelektual dan spiritual Al-Ghazali terus hidup dan menginspirasi para pencari kebenaran dari generasi ke generasi. Ia bukan hanya seorang filsuf atau ulama, tetapi juga seorang pencari kebenaran sejati yang menunjukkan bahwa cahaya pengetahuan sejati datang dari hati yang bersih dan niat yang tulus. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.